Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rekam jejak perbuatan LGBT tidak lepas dari perilaku umatnya Nabi Lut alaihi salam, di mana kaum Sodom melakukan homoseksual secara terang-terangan pada masa Nabi Lut alaihi salam. Informasi mengenai perbuatan kaum Sodom itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat-umat lainnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab para pelaku LGBT. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80-81, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 80-81. Perilaku homoseksual atau yang dikenal dengan LGBT pada zaman ini merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga siapapun yang melakukan perbuatan ini akan mendapatkan azab yang pedih kelak di dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana kisah tragis kaum Sodom yang kemudian Allah azab akibat perbuatan homoseksual yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 84, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Quran surat Al-A'raf ayat 84. Kemudian di dalam Quran surat Hud ayat 82, Allah subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran surat Hud ayat 82. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat 74, Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Quran surat Al-Hijr ayat 74. Kemudian di dalam Quran surat Hud ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menceritakan, qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika biqad'im minal lail wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Para utusan atau malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Quran surat Hud ayat 81. Allah menimpakan azab kepada kaum Sodom yang berbuat homoseksual karena mereka melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman dari azab tersebut, dan Allah tidak menyelamatkan istri Nabi Lut alaihissalam karena dia bagian dari mereka, sebab dia selalu memberikan informasi kepada kaum Sodom tentang setiap tamu yang datang menemui Nabi Lut alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 83, kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Begitulah kesudahan umat Nabi Lut alaihissalam yang Allah azab dengan azab yang pedih, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran bagi umat-umat setelahnya agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pelakunya akan disiksa dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 37, "Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzab al-alim." Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Quran surat Az-Zariyat ayat 37. Mudah-mudahan kisah kaum Sodom ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa perbuatan homoseksual, lesbian, atau yang sekarang diganti nama dengan LGBT adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang di dalam Islam, serta siapapun yang melakukannya ataupun yang mendukungnya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala.